Saat ini sedang dilaksanakan, sudah ada penerimaan mahasiswa baru 2022, sudah dibuka sejak Februari untuk pendaftaran SNMPTN. Betul ya, jadi semua selamat buat adik-adik semua di sini yang mendapatkan kuota SNMPTN, yang belum mendapatkan kuota, nggak apa-apa, masih banyak banget jalur yang bisa ditembus untuk masuk FK Unair khususnya. Ada jalur mandiri, ada jalur SBMPTN, SNMPTN, dan lain sebagainya. Masih banyak banget. Pastinya udah dikupas tuntas kemarin untuk yang SNMPTN juga SBMPTN. Untuk kali ini kita akan kupas tuntas mengenai jalur mandiri dan juga jalur golden ticket. Wah, golden ticket itu kayaknya spesial banget ya, udah kayak ajang pencarian bakat nyanyi gitu, ada golden ticketnya. Nah, seperti apa caranya dapat golden ticket dan juga mandiri, jalur mandiri, kita akan kupas tuntas semuanya di sini hari ini dengan narasumber-narasumber kita yang pastinya mereka semua kemarin masuk FK Unair dengan jalur mandiri dan juga jalur golden ticket. Nah, jadi cocok banget acara kali ini buat adik-adik dan juga para orang tua di sini yang mungkin lagi bingung, ini cocok gak ya masuk FK? Aduh, bisa nggak ya masuk FK? Aduh, gak lolos SNMPTN nih, bisa nggak ya lolos mandiri, lolos SBMPTN? Tesnya mandiri itu apa aja sih? Nanti kita bakalan kupas tuntas bareng dengan saya Sally selaku host, dan juga nanti akan ada narasumber-narasumber yang luar biasa. Tapi sebelum kita masuk ke acaranya, mungkin kita bisa dengarkan sambutan atas dua patah kata dari Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, yaitu Caisarai Afifi Bowok. Kepada Caisarai, waktu dan layar, saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Sally selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat untuk kita semuanya. Kepada yang terhormat Dr. Ahmad Kusnur Romdoni, dokter spesialis telinga hidung tenggorokan bedah kepala leher konsultan FICS sebagai wakil dekan 1 Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Kemudian yang terhormat kepada Dr. Eiti Mardian Kurniawati, spesialis obstetri dan ginekologi konsultan sebagai staf khusus dekanat Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Kemudian yang saya hormati juga dari teman-teman panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan ini dengan sangat baik. Kemudian juga yang saya banggakan dari teman-teman peserta yang telah mengikuti rangkaian kegiatan dengan sangat antusias. Mungkin sedikit saja yang ingin saya sampaikan. AEE ini atau Airlangga Education Expo merupakan kegiatan untuk mengenalkan lebih jauh terkait fakultas yang ada di Universitas Airlangga. Jadi saya harap teman-teman peserta di sini mendapatkan apa yang teman-teman cari terkait termasuk profil dari Fakultas Kedokteran maupun cara masuk ke Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga tahun 2022. Dan juga untuk teman-teman yang memang menargetkan melanjutkan jenjang studinya ke FK Unair, saya sangat berharap bisa berjumpa lagi dengan teman-teman semuanya, tentunya sebagai mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga tahun angkatan 2022. Mungkin sekian dari saya. Semangat buat teman-teman semuanya, tetap belajar, tetap berdoa. Semoga apa yang terbaik buat teman-teman semuanya tercapai di tahun ini. Oke, mungkin sekian Mbak Sally. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Caisarai atas sambutan sangat luar biasanya, dan tuh doa-doanya ya, amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua di sini bisa bertemu kembali, adik-adik semua di sini bisa datang dan juga bertemu kembali dengan kami semua di sini menjadi keluarga mahasiswa dari FK Unair. Luar biasa sekali, dan pastinya adik-adik semua di sini deg-degan kali ya. Aduh, gimana ya nanti caranya mandiri, dapat jalur mandiri, dapat golden ticket. Nanti kita akan dengarkan langsung dengan narasumber-narasumber kita. Baik, untuk selanjutnya adalah sambutan dari perwakilan Dekanat Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, yaitu Dr. Eiti Mardian Kurniawati, dokter spesialis obstetri ginekologi konsultan. Selamat sore, dokter. Apakah sampun rawuh? Baik, kita tunggu sebentar sebelum kita lanjutkan ke acaranya. Mungkin ada Wakil Dekan 1 Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, yaitu
Dr. Ahmad Kusnur Ramdhani, dokter spesialis telinga hidung tenggorok, kepala leher, konsultan FICS. Apakah sampun rawuh, dokter? Selamat sore. Baik, masih belum rawuh juga. Oke, nggak apa-apa. Baik, oke. Kalau gitu kita ngobrol dulu kali ya. Mungkin jadi hari ini kita mau ngapain gitu. Jadi kita hari ini mau ngapain, Sally akan spill dikit gitu ya. Sekali lagi Sally mau mengucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin, seluruh peserta, Bapak, Ibu, ataupun adik-adik yang sedang menonton gitu. Pada acara kali ini yaitu acara talk show Erlangga Education Expo 2022 dengan tema layangan tidak boleh putus. FK UNER, It's My Dream Mas. Oke, seru ya topik hari ini ya. Jadi layangan tuh nggak boleh putus gitu. Kalau misalnya teman-teman semua di sini kemarin belum dapat kuota SNMPTN, nggak apa-apa. Layangan tuh nggak boleh putus gitu. Nanti kita kulik gitu yang masih ada jalur SBMPTN, Golden Ticket dan juga SNMPTN dan masih banyak jalur lainnya yang bisa adik-adik dan juga adik-adik tempuh gitu. Dan sekedar informasi bahwa Erlangga Education Expo 2022 ini punya berbagai rangkaian acara. Kemarin kami sudah bahas dan juga kupas tuntas mengenai jalur SNMPTN dan juga SBMPTN dengan narasumber-narasumber mahasiswa-mahasiswa kami yang lolos di FK UNER dengan jalur-jalur tersebut. Dan tadi pagi juga sudah ada info session bersama dengan dekan kami yaitu Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Profesor Dr. Budi Santoso, spesialis obstetrik ginekologi konsultan. Dan di sana beliau sudah menjelaskan banyak sekali informasi tentang Fakultas Kedokteran, seperti SKDUKA di FK, seperti keunggulan-keunggulan apa aja yang ada di FK Unair, dan juga banyak sekali mahasiswa-mahasiswa berprestasi di FK yang sudah beliau sebutkan. Dan besok tentunya kita juga akan kumpas tuntas juga mengenai mahasiswa FK termuda dan juga mahasiswa FK alumni pondok pesantren. Nah, buat teman-teman yang hafiz Quran tapi sudah berprestasi sejak dini gitu kan, bisa masuk FK UNER. Nah, gimana caranya dan kok bisa sih gitu. Besok jangan lupa datang juga di acara kami di Erlangga Education Expo 2022. Dan nggak kalah spesial lagi dan juga nggak kalah kerennya lagi nih, FK UNER tuh juga punya booth nih, teman-teman dan juga orang tua, Bapak Ibu. Kita punya booth yang bisa Bapak dan juga Ibu serta orang tua di sini hadir, yaitu kita punya booth di Gedung Erlangga Convention Center atau ACC Unair yang berlokasi di Kampus C Universitas Airlangga di Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno, Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya. Jadi buat teman-teman, buat para hadirin semua di sini yang kepo gitu secara langsung FK itu kayak gimana, bisa langsung datang ke booth Erlangga Education Expo 2022 di Gedung ACC Unair. Dan di sana bisa lebih leluasa bertanya-tanya kepada mahasiswa kami dan juga ada dosen-dosen kami di sana. Dan monggo banget kalau misalnya mau datang, kami dengan terbuka gitu, dengan senang hati. Besok booth akan dibuka dari jam 8 sampai jam 13.00 atau jam 1 siang. Besok adalah hari terakhir pembukaan booth kami tanggal 20 Februari 2022. Sekali lagi besok dibuka jam 8 sampai jam 1 siang. Oke. Baik. Nah, sebelum kita lanjut ke materi yang selanjutnya gitu kan, sebelum kita akan berlanjut sesi talkshow kita, mungkin kita sapa dulu kali ya narasumber kita. Di sini ada Reza Farabi dan juga Nadifa Azhara. Halo, selamat sore Reza. Dan juga Nadifa. Sore, Mbak. Sore, mungkin bisa disapa dulu nih teman-teman, Bapak, Ibu, dan juga orang tua yang ada di sini yang sudah hadir. Disapa dulu boleh. Oke, selamat sore semuanya. Sore, ya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Yang terhormat para perwakilan dekanat yang sempat hadir, Kak Esa Roy selaku Wakil Ketua BEM FK Unair, kemudian ada MC kita yang selalu super duper luar biasa, dan ada rekan saya juga ya, ada Nadifa Azhara satu angkatan saya, kemudian para wali dan juga adik-adik yang sempat join di Zoom ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, namaku Muhammad Reza Farabi, biasa dipanggil Reza. Aku mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga angkatan 2020 dan asalnya dari Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Sopeng. Salam kenal semuanya. Salam kenal Reza. Ini panggilannya Reza ya, benar ya?
Ya, ya. Oke, Reza. next ada Nadifa Az-Zahra. Panggilannya siapa? Panggilannya Sarah. Agak Sarah jauh. jauh ya. Nadifa Az-Zahra ke Sarah. Oke. Ya. Sarah dari mana, Sarah? Saya dari Gresik, Jawa Timur, teman-teman. Salam kenal semuanya. Tetanggaan ya sama Surabaya ya, Gresik lumayan. Gimana kabarnya Reza dan juga Sarah? Alhamdulillah. Baik. Ya, alhamdulillah aku juga baik, Mbak. Mas Ali sendiri gimana nih? Alhamdulillah, seperti yang dilihat ya, muka saya shining, shimmering, splendid gitu. Bercahaya dan juga bahagia gitu. Apalagi kalian ini adalah calon, bukan calon ya, udah mahasiswa ya, udah mahasiswa tapi calon penerus dokter-dokter dan juga dosen-dosen serta rektorat-rektorat yang ada di Unair ini. Luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu dong buat Reza dan juga Sarah. Dari rumah nggak apa-apa ya. Oke. Nah, sebelum Sally mulai gitu kan, kita tadi udah sapa-sapa dulu dari Reza dan juga Sarah. Sally mau bacain sedikit cerita gitu, cerita dan juga Sally ingin memperkenalkan secara resmi Reza dan juga Sarah. Jadi yang pertama untuk Reza ini adalah seorang duta Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan juga Reza ini merupakan duta arkeologi Apex tingkat Sulawesi Selatan, juga menjadi duta pariwisata tingkat Kabupaten Sopeng di Sulawesi Selatan asal dari Reza, dan dulu pernah menjadi wakil ketua OSIS SMAN 1 Lili Riaja. Dan saat ini Reza sedang menjabat sebagai komisaris penting tingkat prodi kedokteran FK Unair dan pernah menjadi juara 2 lomba poster publik nasional Ganesha dan nasional UNM 2021. Mohon maaf. Dan masih banyak sekali prestasi-prestasi akademik lainnya dari Reza. Jadi luar biasa sekali narasumber kata kali ini. Dan untuk yang selanjutnya adalah Sarah, bernama asli Nadifa Az-Zahra, merupakan alumni dari SMA Negeri 5 Surabaya, memiliki hobi menulis karya ilmiah, merupakan juara 3 Olimpiade Anatomi Amigdala Universitas Muhammadiyah Malang 2021, dan juga merupakan juara 2 lomba poster publik Hari AIDS sedunia di Kabupaten Gresik tahun 2020, dan saat ini dan pernah menjadi wakil ketua acara AMSA Smart Class. Wah, ini nggak kaleng-kaleng ya. Tepuk tangan dulu dong. Ikut-ikut aja nih tepuk tangan. Oke, gimana kabar kalian Reza dan juga Sarah? Baik ya tadi ya udah disampaikan. Lagi di rumah sekarang ya? Iya, lagi di rumah. Masih libur nggak sih kuliahnya ya? Iya, masih libur. Angkatanku masuk lusa ya, mulai kuliah semester 4. Lusa. Berarti Senin ya, wah 2 hari lagi ya berarti. Semangat kuliahnya ya. Oke, tadi Reza ini asalnya dari Sulawesi Selatan. Tepatnya di mana Reza? Sulawesi Selatan kan luas ya. Tepatnya di mana? Iya, jadi kalau di Sulawesi Selatan itu ada 27 kabupaten ya. Jadi aku tinggal di kabupaten yang bisa dibilang kecil, yaitu Kabupaten Sopeng. Jadi Kabupaten Sopeng itu bisa dibilang sekitar 3 atau 4 jaman dari pusat kota dari Sulawesi Selatan, yaitu Makassar. Jauh ya, lumayan. Ya, Kalau Sarah dari Gresik ya berarti ya. Oke, ini berarti nggak satu alma mater. Baik. Kalian SMA tadi, kalau Sarah dari SMA 5, kalau Reza dari SMA 1 Lili Riaja ya, betul? Oke, berarti kalian tuh nggak satu alma mater ya waktu SMA ya. Tapi sekarang kalian satu angkatan karena Reza angkatan 2020, Sarah juga angkatan 2020. Betul. Oke. Nah, gimana guys kuliah di FK? Waduh. Mau nggak bisa Sarah dulu diceritain gimana kalian kuliah di FK hari? Ini kita lagi liburan, jadi mungkin kita semester awal ya, semester 1. Ya, boleh. Kedokteran tuh bener-bener dunia baru buat aku, soalnya dulu waktu SMA juga biologi itu salah satu pelajaran yang kurang aku sukai karena aku lebih suka ke matematika gitu. Jadi waktu belajar kedokteran kayak menyesal ya tidak belajar biologi. Agak banyak biologinya ya, tapi ingat lagi ke tujuan awal masuk gitu, pengen jadi bermanfaat buat orang-orang di sekitar kita, jadinya semakin semangat nih belajarnya di kedokteran. Oke, kalau Reza gimana Reza? FK gimana?
Ya, alhamdulillah ya sejauh ini masih aman-aman saja, asik. Jadi ini lusa udah masuk ya. Jadi sekarang masih persiapan mengenal basic-basic dari blok atau mata kuliah dari semester 4 ini. Biar nanti ketika masuk ya nggak terlalu bingung ya sama ininya, materi-materinya. Nggak Kemudian kaget ya. amin. Sejauh ini aku lagi sibuk juga untuk kepanitiaan dan organisasi. Jadi ya enak sih di FK, kayak selain kita kuliah juga ada bisa bilang coping mechanism ya. Jadi kita kayak bisa olah stres ya di kepanitiaan atau organisasi. Jadi kita nggak apa ya jenuh kuliah terus, belajar terus, kita bisa ketemu teman-teman lain lewat organisasi atau kepanitiaan seperti itu. Oke, ini berarti kan semester berapa tadi? 4 ya? Semester 4 Kak. Berarti udah berapa tahun? 2 tahun ya berarti di FK ya? Iya, betul. Oke, nah ini buat teman-teman dan juga adik-adik para orang tua semua di sini, nanti kita bakalan buka sesi tanya jawab. Jadi jangan lewatkan kesempatan tanya jawab nanti. Oke, lanjut. Tadi di FK aman gitu kalau dari si Reza gitu. Kayak dari Sarah sedikit tertekan ya mungkin ya, karena dulu nggak suka biologi, sekarang dihadapkan oleh full of biologi gitu kan. Sedikit tertekan tapi ya seru lah gitu FK, karena kita jadi bermanfaat gitu kan. Oke. Emang kalian udah ngelewatin mata kuliah apa aja sih di FK tuh? Mungkin Reza dulu. Bareng tapi ya kalian kan satu angkatan ya? Iya. Jadi kalau dari angkatanku, ini kan ada perbedaan formasi lagi ya untuk tiap bloknya. Angkatanku dan angkatan terakhir 2021. Kalau yang angkatanku itu semester awalnya itu kita ketemu sama MKWU ya. Kuliah MKWU itu apa? MKWU itu mata kuliah wajib umum, misalnya kayak kita belajar bahasa Indonesia, kita belajar Pancasila, PKN, kayak gitu-gitu ya. Kemudian di semester awal itu kita udah ketemu sama anatomi. Anatomi itu kayak kita belajar struktur atau morfologi tubuh kita. Jadi itu seru itu kayaknya tuh. Seru sih, seru. Cuman sedih sih karena di angkatanku itu kan awal masuk di Fakultas Kedokteran itu kan masa pandemi ya. Jadi kita praktikumnya itu dari rumah online saja. Kasihan sih. Angkatan corona ya kalian ya. Oke, lanjut. Jadi kita nggak sempat ketemu sama kadavernya, which is itu kayak satu pengalaman yang sangat berkesan ya kalau dari cutting katanya. Dan ada fisiologi itu kayak kalau kita di anatomi kita belajar morfologi atau bentuk tubuh, fisiologi itu kita belajar tentang fungsi dari struktur tubuh itu. Kemudian ada kedokteran, ada empati, histologi, patologi. Pokoknya kayak ada patologinya itu artinya kelainan. Ada farmako, baru-baru ini ketemu farmako yang sangat cukup menakutkan sih. Farmako itu apa? Tentang apa itu? Farmako itu blok yang mempelajari tentang obat-obatan dan kita belajar bagaimana meresep obat ke pasien gitu. Buat resep ya. Wah, keren banget ya tuh waktu udah masih semester 4 bisa bikin resep. Wah. Keren. Ini adik-adik SMA yang mungkin suka biologi udah makin ngiler nih, FK gitu. Oke. Ini kan kalian udah 2 tahun ya di FK. Ini kalian enjoy ya berarti ya, udah masuk kuliah ya semester 4, berarti udah 2 tahun di FK, enjoy kan ya? Enjoy, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ngomong-ngomong nih, dari tadi kan kita ngomong FK mulu gitu, udah ceritain sedikit gitu tentang FK. Mau tanya nih, kenapa sih Fakultas Kedokteran? Sarah dulu, monggo. Kenapa kamu pilih FK sebagai tujuan kamu? Seru nih. Jujur sebenarnya alasanku juga agak klise ya, mungkin sama seperti teman-teman yang lainnya, teman-teman FK, pasti pengen jadi dokter itu buat biar bermanfaat gitu bagi orang lain. Ya, kayaknya gitu aja sih kalau saya, soalnya benar-benar sesimpel itu alasannya. Karena kalau misal jadi dokter itu kita bisa langsung hands on gitu kan ke pasien, jadi langsung memberi impact-nya itu langsung gitu ke orang-orang di sekitar kita gitu. Jadi pengen jadi bermanfaat ya, itu adalah tujuan FK kamu gitu. Oke, kalau Reza kenapa FK? Ya, jadi asal mula aku kenal kedokteran itu ketika ibuku cerita tentang perjalanan hidupnya ya. Jadi awalnya serem nih kayaknya. Jadi awalnya ibuku itu bercita-cita untuk menjadi dokter ya.
Jadi segalanya sudah disiapkan. Tapi karena masalah ekonomi ya, pada saat itu masalah finansial, sampai ke tahap berapa gitu, akhirnya menemui jalan buntu gitu kan, untuk cita-citanya menjadi dokter tersebut. Nah, oleh karena itu ibuku coba banting setir daftar keperawatan dan alhamdulillah dapat. Nah, dari cerita itu aku tuh kayak kasihan sama ibuku dan kayak wah, ini harus masuk ke dokteran nih biar bisa buat bangga orang tua juga kan. Kemudian karena orang tua background-nya kesehatan, ada aja hal-hal yang berbau kesehatan gitu tiap hari diselipkan. Jadi kayak semakin tertarik dengan kesehatan dan juga kedokteran gitu. Oke, jadi awal mulanya dari kalau Reza dari mamah ya, saat ini berprofesi sebagai perawat. Dan kalau Sarah ya pokoknya aku pengen membantu orang aja gitu. Luar biasa. Nah, tapi dulu kalian tuh pernah nggak sih dapat kuota SNMPTN? Pasti ada dong ya kuota SNMPTN dulu waktu SMA. Kalau Reza dapat nggak? Aku dapat. Widih, kalau Sarah dapat nggak? Alhamdulillah dapat juga. Oke, dapat banyak ya. Terus pinter-pinter ya ternyata ini. Terus abis itu daftar mana? UNAR juga? Kalau aku daftarnya Universitas Hasanuddin sih. Oh, tapi FK juga ya, daftar FK juga ya. Oke, kalau Sarah daftar FK juga? Ya, kalau aku FK UNER. Oh, oke. Tapi belum dapat ya waktu itu ya, waktu SNMPTN ya? Jadi itu kan aku maksudnya lewat golden ticket nih. Jadi itu benar-benar di luar prediksi banget. Soalnya emang rencananya lewat SNMPTN aja, tapi ternyata ada event golden ticket, jadinya ya rezeki kan nggak ada yang tahu, jadi kita ikut aja gitu. Oh, jadi Sarah ini jadi masuk FK pakai golden ticket. Kalau Reza masuk FK pakai apa, Reza? Aku masuk pakai jalur mandiri. Jalur mandiri, oke. Luar biasa golden ticket, nanti aku kepo deh. Sar, nanti kita ngomong-ngomong ya di akhir ya. Gimana sih golden ticket itu? Oke, tadi kan kalian dapat kuota SNMPTN, tapi mungkin belum dapat ya. Tadi kayak Reza malah kelemparnya ke UNAIR gitu. Itu kalian sedih dong ya pasti waktu itu, aduh nggak dapet nih, dapat kuota doang. Sedih nggak? Sedih banget sih. Atau nggak biasa aja? Sedih. Oh, sedih banget ya. Iya. Paham. Aku dulu juga dapat kuota kok, dapat kuota SNMPTN, daftar juga ketolak gitu. Tapi ya itu tadi jalur yang ada di FK itu nggak cuma jalur SNMPTN, tapi juga ada jalur mandiri, SBMPTN, golden ticket, bahkan tadi juga ada jalur prestasi-prestasi lainnya. Jadi banyak banget jalur. Jadi nggak usah takut, nggak usah berkecil hati gitu kan. Nah, oke, tadi kan kalian itu udah cerita kalau Sarah tadi pakai golden ticket, si Reza pakai mandiri. Sarah dulu deh ya, golden ticket. Golden ticket itu apa sih, Sarah? Ceritain gimana kamu bisa dapat golden ticket. Oke. Jadi kemarin rektor sempat bahas ya di pembukaan Erlangga Education Expo hari Jumat kemarin. Kalau golden ticket tuh sebenarnya kuota tambahan di luar jalur-jalur normal gitu ya istilahnya, untuk masuk ke UNAIR gitu. Jadi di luar SNMPTN, di luar SBM, di luar mandiri itu ada namanya golden ticket, dan itu nggak mempengaruhi kuota sekolah ya terkait dengan SNM atau SBM. Itu benar-benar kuota tambahan di luar semua jalur itu gitu. Oke. Tadi jadi golden ticket itu secara singkat. Jadi golden ticket itu secara singkat adalah kayak SNMPTN, tapi bukan SNMPTN ya, secara nggak langsung ya. Jadi undangan juga, tapi langsung datang di ACC ya waktu itu ya, di acara Erlangga Education Expo juga ya. Ya. Oh, oke, aku baru tahu lah itu ya. Itu berarti ada seleksinya ya, Sarah ya? Ada, dan karena waktu itu zaman itu kan offline Mbak, masih belum ada COVID. Jadinya seleksinya benar-benar on the spot di venue-nya di Erlangga Convention Center. Terus nanti dipilih sertifikatnya banyak-banyakan, terus tinggi-tinggian juga. Sobat insecure ya teman-teman, karena teman-teman di sana juga prestasinya bagus-bagus banget, dan
nggak main-main gitu ya, ada internasional, Ah, nasional, dan yang mengadakan juga eh, lembaga pemerintah gitu. oke, bentar. Berarti ini seleksinya sebelum SNMPTN dimulai, ada golden ticket ini. Mm, benar. Oh, oke. Sebelum kamu masuk si golden ticket ini, sebelum kamu pas dikasih tahu kalau ada golden ticket nih dari sekolah ya tadi ya, itu kamu Mm-mm. memang disuruh bawa sertifikat-sertifikat kamu dari rumah. Ya, jadi salah satu syarat golden ticket itu adalah siswanya itu harus eligible untuk SNMPTN. Jadi kita harus membawa kartu Oh, SNMPTN dulu. Jadi kita harus daftar SNMPTN dulu dan pastinya harus milih oh, Unair di pilihan pertama. Itu harus. Dan oh. itu baru kita daftar golden ticketnya. Kalau pas zamanku dulu offline itu kita langsung datang ke APC dan langsung memberikan sertifikat ya. Kalau waktu disuruh sama Pak Rektor, Oh, terus Pak Rektor kayak memanggil kita gitu. Silakan yang prestasinya ada prestasi silakan naik gitu. Terus baru ditanya-tanya gitu. oh, Hidi. Agak deg-degan waktu itu. Kalau aku jadi kamu dengan bangganya semua sertifikat aku bawa. Berarti ini tuh seleksinya sebelum SNMPTN, tapi sudah pembukaan SNMPTN dan udah ada Ya, kuota sudah. SNMPTN ya sekarang. Benar, benar. Oke, I got it, I see. Oke. Itu waktu itu, ini pasti kepo ya, buat teman-teman mungkin yang kemarin udah dapat SNMPTN, kuota SNMPTN, sertifikat apa yang kamu submit dan kamu bawa waktu golden ticket itu sertifikat apa aja? Oke, mungkin yang paling di highlight dari sertifikatku adalah juara 2. Jadi aku itu juara 2 di kategori pertama Olimpiade Matematika Internasional yang diadakan oleh salah satu universitas di Kanada begitu. Wow. Tapi aku juga menyertakan kurang lebih ada 15 sertifikat tingkat nasional, provinsi hingga nasional gitu buat golden ticket itu. Oke, itu kamu total ada berapa sertifikat? 1.000? Agak banyak itu. Ada berapa sertifikat itu kamu? Kurang lebih 15-an gitu. Wow. Iya. Kurang lebih ya. Mohon maaf nih, kurang lebih bahasanya kurang lebih. Banyak banget ya berarti ya. Tapi yang paling tinggi adalah dari internasional juara 2 lomba matematika tadi ya yang diadain oleh Universitas Kanada. Sisanya adalah provinsi dan juga nasional. Oke. Keren ya golden ticket ini aku baru tahu. Oke, kita next dulu ke SBMPTN. Nih Reza udah nungguin. Kok SBMPTN? Mandiri ya Reza ya? Oke, kamu dulu gimana Reza? Kamu sempat nyoba SBMPTN juga dulu atau langsung nggak mau SBMPTN, aku langsung mandiri? Gitu. Aku sempat coba SBMPTN. Oke. Tembaknya ya di salah satu universitas terbaik di Sulawesi Selatan juga. Pokoknya aku pengennya masuk di situ dulu ya. Kayak masuk di FK Unair itu kayak aku nggak pernah memikirkan untuk sampai ke titik itu, kayak impossible gitu. Jadi aku coba SBMPTN, aku nggak lulus. Coba jalur mandiri di universitas yang sama juga nggak lulus. Nah, pada saat itu aku coba daftar lagi untuk backupnya. Aku daftar di 9 universitas di Indonesia untuk jalur mandiri. Yang keterima 3, yaitu Unair, UB, Andalas. Tanpa berpikir lama ya aku pilih Unair lah, karena Unair adalah yang terbaik di Indonesia gitu. Luar biasa, tepuk tangan dulu buat Unair. Oke, jadi kamu 9 universitas itu kamu daftarin semua ya? Iya, aku daftar semuanya. Itu pakai tes, khususnya buat Unair nih. Ini waktu itu Unair tuh ada tesnya nggak? Di Unair sendiri ada. Ya, jadi Unair itu seingatku dia pure dari tesnya dan penghasilan orang tua. Itu tesnya. Cuman kalau iya, pada saat itu tidak menyertakan ini sih hasil tes di SBMPTN ya, UTBK. Jadi itu salah satu keunggulan dari jalur mandiri Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga sih. Karena kalau kalian merasa nilai kalian jelek di SBMPTN, kalian nggak bakal merasa minder sih kalau daftar jalur mandiri Unair, karena jalur mandiri FK Unair itu pure dari nol, kalian bakalan dites gitu. Jadi pure tes dari hasil tes ya, kalau mandiri Unair. Itu tesnya apa itu isinya? Matematika, biologika atau apa? Iya, tesnya itu menurutku kurang lebih hampir sama ya sama UTBK ya. Istilahnya 11-12 lah. Ya.
Jadi tesnya itu kemarin kalau tidak salah ada kemampuan verbal ya, kemampuan numerik, kemudian ada kemampuan penalaran ya, which is ini sama dengan yang di UTBK. Kemudian ada tes kemampuan akademik ya, ada matematika, ada apa ya istilahnya? Pokoknya ada 2 matematika. Oh, matematika penalaran dan matematika IPA, kemudian ada biologi, fisika, kimia, bahasa Inggris. Jadi ada total ada 9 sub sih, ada 9 bagian ya. Oh, berarti ikutnya kayak UTBK ya. UTBK itu kalau nggak salah dulu jalurnya kita istilahnya tuh jalur tes TPA gitu ya? Iya, betul, TPA. Jadi nggak ada yang matematika pure, biologi pure gitu nggak ada ya? Nggak ada sih. Oh, oke. Itu lebih gampang apa lebih susah? Ini pasti pertanyaannya anak-anak SMA pasti gitu, Reza. Lebih gampang UTBK atau lebih gampang ini nih? Pasti kayaknya lebih susah UNAIR ya? Relatif sih ya, cuman kalau menurutku lebih mudah sih dari UTBK. Iya, karena gitu. kalau di UTBK itu Tapi levelnya meskipun lebih mudah, kayak lebih tinggi gitu daripada yang di FK UNAIR. Tapi menurut aku meskipun lebih mudah ataupun lebih susah ya, tapi kalau misalnya memang kalian bisa dan kalian mampu gitu, dan apalagi ini kan yang diterima di UNER tuh cuman pakai tes dari mandirinya doang ya, itu tetap bisa sih menurut aku ya. Iya betul. Tapi dulu kalian berdua ya nih, kalian berdua Reza sama Sarah, kalian ikut bimbel nggak? Aku ikut bimbel. Oke, ikut bimbel. Juga ikut. Ikut bimbelnya waktu kelas 12 aja atau waktu dari awal banget? Aku ikut bimbel itu, aku kan gap year ya. Artinya aku lulusan 2019. Gap year. Oke. Ya, aku lulus 2019, yang tadi aku bilang aku tidak lolos SNPTN, SBMPTN dan Mandiri. Kemudian memutuskan untuk gap year, tahun depannya baru coba untuk daftar semua jalur tes lagi. Nah, persiapannya itu aku ikut bimbel gitu. Oh, sebentar. Kamu tadi gap year, lulus harusnya tahun 2019. Berarti kamu harusnya masuk tahun 2019, tapi kamu gap year setahun. Iya, betul. Oke. Kenapa kamu waktu itu memilih gap year? Kenapa nggak, oke, kayaknya aku nggak apa-apa deh gitu, mau masuk ini atau benar-benar gimana? Ya, jadi di 2019 itu aku ada 2 pilihan ya. Yang pertama aku lulus SIMAK UI, jurusan teknik elektro. Kemudian aku lulus kedokteran juga, tapi di luar negeri, di Cina, di Shaanxi University. Oh, oke. Tapi aku coba tanya-tanya ke orang-orang di sana, katanya untuk untuk istilahnya pembiasaan ketika kita balik ya dari Cina ke Indonesia itu makan waktu 2 tahun lagi gitu. Ngapain tuh lama banget? Itu kan beda yang kita pelajari di Cina itu beda dengan di Indonesia, artinya kayak penyakitnya juga beda gitu. Jadi sistem konsep pembelajarannya, kurikulumnya juga beda. Jadi ketika kita sudah dinyatakan lulus di Cina itu untuk kembali ke Indonesia itu harus ada tahap adaptasi lagi 1-2 tahun untuk menyesuaikan dengan pelajaran atau kurikulum yang ada di Indonesia seperti itu. Oh, oke. Jadi kamu akhirnya memutuskan, oke, aku nggak terima semuanya, aku gap year, aku akhirnya daftar 9 universitas tadi. Terus kamu daftar 9, dapatnya 3, yang dipilih tetap UNER nomor 1. UNER tetap di hati. Wah, cakep. Oke, kalau Salsa gimana, Salsa? Ke Salsa, Sarah. Ini tadi tentang bimbel ya, Mbak? Iya, betul. Kamu ikut bimbel nggak? Aku ikut bimbel dari kelas 10, tapi sebenarnya waktu itu karena sekolahku kan dari SMA 5 Surabaya, sedangkan domisiliku waktu itu di Gresik, jadi agak kurang maksimal gitu. Karena aku milihnya bimbel yang di Gresik gitu, Mbak. Jadinya kayak pulang sekolah itu capek gitu, kadang-kadang sering nggak masuk bimbel gitu. Jadi lebih banyak belajar mandiri juga di rumah, walaupun ikut bimbel. Cuman ikut 1 bimbel ya, tapi ya Reza juga cuman ikut 1 bimbel. Atau 3 bimbel kalian ikutin semuanya? Enggak ya? 1 ya. Oke, 1 cukup ya. Oke, balik tadi ke golden ticket.
Tapi kalau misalnya diomong-omong ya, golden ticket ini kan luar biasa ya, udah kayak seleksi masuk ujian, seleksi pencarian ajang bakat nyanyi gitu kan. Nah, gimana perasaanmu waktu itu dapat golden ticket? Senang ya pasti ya? Iya, bener-bener nggak nyangka karena emang dari awal kan apa ya, golden ticket itu bukan cadangan ya, apa ya, bukan alternatif utama gitu. Pilihnya kan Iseng-iseng berhadiah kali ya? Iya, bener banget. Waktu itu kan tahunya masih SNMPTN, SBMPTN gitu. Jadi bener-bener nyiapinnya cuma 2 jalur itu aja, Mbak, kayak SNM sama SBM. Terus tiba-tiba dari BK sekolah ngirim itu ada selebaran tentang AEE. Akhirnya ya coba aja ikut dan ternyata alhamdulillah keterima bareng teman-teman yang keren-keren juga prestasinya. Masya Allah, keren sih. Ya, alhamdulillah banget keterima, senang. Kalau dari SMA 5 itu waktu itu ngirim berapa orang? Waktu itu benar-benar bebas, Mbak. Kayaknya saya waktu itu bebas. Bisa siapa aja yang ikut gitu. Kayaknya waktu itu ada teman saya yang ikut juga. Tapi waktu itu alhamdulillah saya yang beruntung. Jadi nggak semua teman-teman kamu itu dapat ya? Iya, tapi untuk kesempatan ikutnya itu semua bisa sebenarnya. Oh, Jadi semua bisa. Iya, Wow. tergantung keinginan masing-masing ya untuk mau ikut atau enggak waktu itu. Kayaknya waktu itu Pokoknya benar-benar udah habis, punya. waktu itu benar-benar habis ujian praktek, jadi mungkin capek ya ikutnya Oh. acaranya itu, jadinya agak lemes gitu waktu ikut. Jadi benar-benar waktu itu golden ticket itu kamu iseng-iseng berhadiah dan itu pulang sekolah habis ujian praktek dan itu syarat semua orang bisa ikut di SMA 5 ya, waktu itu SMA kamu SMA 5, semua orang bisa ikut pokoknya dengan satu syarat kamu udah terdaftar di SNMPTN. Benar. Sama ya, ada waktu itu kan ada waktu saya offline itu ada beberapa jalur. Itu yang pertama jalur prestasi, yang misal prestasi akademik kayak gitu. Yang kedua itu jalur tahfiz, 30 juz. Waktu itu juga dites ya, waktu offline. Terus yang terakhir ada jalur ketua OSIS. Cuma waktu itu seingatku untuk fakultas kedokteran sendiri itu menyediakannya dari yang jalur tahfiz sama yang akademik, prestasi akademik. Untuk yang ketua OSIS seingatku nggak ada yang golden ticket-nya dari untuk kedokteran. Oh, jadi menarik ya ini. Jadi golden ticket itu masih ada cabang-cabangnya ya lah ya istilahnya ya. Ada yang dari jalur prestasi akademik, ada jalur tahfiz, ada jalur ketua OSIS gitu-gitu ya. Berarti kamu masuk ke prestasi akademik. Iya, benar. Oh, oke. Ada nggak angkatan kamu yang ikut AEE juga tahun kemarin? Tahun berapa ya waktu itu? 2019? 2020. Oh, 2020. 2020 yang dapat jalur tahfiz. Ada temanku yang sekarang di kelas kedokteran UNER juga, kelas A1 ya, itu juga ada yang jalur tahfiz, ada 2 orang. Keren banget. Waktu itu di tes, ya alhamdulillah kayak lancar gitu. Dia dites langsung sama rektornya di depan. Dites langsung? Iya, kan on the spot offline. Nah, ini kayaknya lebih lengkap dibahas besok ya, karena besok kita juga bakalan bahas tentang mahasiswa yang berasal dari pondok pesantren. Oke, next. Oke, aku baru tahu ya jalur golden ticket ini. Tapi kalau ngomong-ngomong tadi, diseleksinya tuh langsung di situ juga dan kamu dipilihnya itu juga hari itu juga. Oke, kamu masuk FKU. Iya, hari hafal gitu. Wow. Jadi yang waktu itu untuk yang prestasi ya nih Mbak ya ceritanya. Waktu itu yang prestasi dipanggil kan sama rektor yang top 10 sekolah dan punya prestasi silakan maju ke depan. Maju, terus kita diarahkan untuk menyerahkan ngelis sertifikat masing-masing gitu di backstage. Terus habis itu nunggu beberapa saat karena dekanatnya berdiskusi gitu ya siapa yang akan kiranya masuk melalui golden ticket. Baru habis itu diumumkan dan ya benar-benar hari itu juga pengumumannya. Iya. Terus baru besoknya disuruh mengirimkan detailnya, kayak detail informasi kita, misalnya kayak SNMPTN tuh peringkat berapa, terus sertifikatnya diminta soft copy-nya itu
di hari kemudiannya, hari besoknya setelah pengumuman itu. Jadi kayak benar-benar hari itu juga. Wah, Terus wah, wah, wah. Berarti nggak nyangka ya, itu apalagi kamu tadi bilang kalau kamu habis ujian praktek, capek iya, udah, aduh aku udah capek, udah lemes gitu, tiba-tiba iya, kamu masuk FK Unair, jalur iya, golden ticket. Wah, itu pasti rasanya lega banget ya Reza ya. Iya, iya, keren banget sih Zahra. Melalui jalur golden ticket ya. Sedangkan kita kan harus tes ulang, tes ini, tes itu gitu kan ya Reza ya. Jalannya tuh beda-beda gitu. Berliku kalau oke kamu gak dapat golden ticket. Oke beda. Kalau Reza, kamu kan waktu itu gap year ya. Yang kamu lakuin selama gap year itu apa? Pasti mungkin ada adik-adik ataupun orang tua di sini yang mungkin pernah mengalami gap year gitu ya, atau sekarang sedang gap year gitu. Kamu waktu itu ngelakuin apa setahun? Setahun aku sih fokusnya belajar ya, bimbel persiapan untuk SBMPTN tahun depan karena sudah tidak bisa ikut jalur SNPTN kan. Jadi pada saat itu topik yang benar-benar aku rasa diriku kurang, aku benar-benar gali, aku benar-benar asah dari awal lagi dan berbanyak latihan soal. Nah, untuk topik yang benar-benar aku rasa cukup mudah itu benar-benar aku gali juga, aku latih lagi kembali. Dan jujur aku sempat bimbang sih karena keluarga aku itu kayak di kampung itu kayak semuanya keluarga bisnis kan, cuman ibuku doang yang ada background pendidikannya. Jadi kayak semuanya nawarin kayak ini kamu pegang bisnis ini, aku kasih, ya om kasih ini kayak nggak usah lanjut sekolah karena ya pokoknya di kampung itu kayak prinsipnya penghasilan gitu, kita hidup cari uang gitu kan. Jadi untuk cuan ya berarti ya. Benar banget. Tapi aku sempat tergiur kan. Tapi kayak aku lihat lagi perjuanganku mulai dari awal sampai akhir kayak mustahil sih, sia-sia aja. Jadi aku benar-benar apa ya, susun strategi kembali dengan rapi, serapi mungkin ya sampai ke yang tadi aku bilang sampai daftar 9 universitas itu dan akhirnya alhamdulillah dapat Unair gitu. Jadi kamu benar-benar belajar ya waktu itu ya. Setahun itu oke, aku nggak mau menyia-nyiakan, aku udah memutuskan, aku decided untuk aku gap year, jadi kamu nggak mau menyia-nyiakan kalau misalnya aku gap year nanti gimana, kamu nggak mau menyia-nyiakan itu, jadi kamu belajar mati-matian gitu ya. Iya, betul. Karena peraturan pada saat itu, ketika sudah gagal di SBMPTN 2 kali, itu tahun depannya nggak bakalan bisa daftar lagi untuk SBMPTN. Jadi itu kayak last chance banget buat aku untuk SBMPTN pada saat itu. Jadi benar-benar aku gembor, aku genjot belajar biar dapat SBMPTN. Tapi sayangnya gagal juga. Akhirnya aku coba jalur mandiri. Gitu. Oh bentar, itu peraturan baru ya berarti ya? Kalau misalnya SBMPTN 2 kali gagal nggak bisa itu. Iya. Karena waktu tahun aku itu belum ada tuh. Pokoknya ya udah kamu 3 tahun batasnya gitu. Ternyata diganti 2 tahun ya. Oke. Lebih cepat ya berarti ya. Oke. Tapi waktu itu waktu orang tua tahu kalau misalnya kayak ibu, ayah gitu, aku mau gap year gitu. Itu gimana reaksi beliau-beliaunya? Kalau reaksi dari orang tua aku sih mereka mendukung ya, karena mereka tahu juga perjuanganku seperti apa. Artinya yang tahu perjuanganku itu ya aku doang gitu. Artinya semua keputusan finalnya ada di aku dengan nasihat atau segala wejangan dari orang tua, kakek nenek dan orang-orang sekitar. Tentunya keputusan finalnya itu tetap di aku dan aku kayak bersikeras untuk gap year pada saat itu ketimbang masuk UI dan yang di Cina itu kan. Jadi orang tua benar-benar kayak oke, kamu gap year tapi kamu harus serius ya kayak gitu. Oh oke, keren ya berarti ya Reza ini. Kalau Sarah, syaratnya itu ada nggak sih buat pakai golden ticket? Syarat-syarat apa aja yang harus dipenuhi selain tadi kamu harus pertama itu kamu harus lolos dulu SNMPTN dan juga punya berbagai sertifikat gitu-gitu. Ya, kalau ini aku bahas 2 zaman ya, soalnya aku juga ngikuti yang online ini, maksudnya ngikuti perkembangannya. Kalau yang offline dulu itu top 10 nih waktu itu, top 10 sekolah, terus habis itu eligible untuk SNMPTN, eligible dan punya prestasi. Nah, kemarin itu waktu zamanku prestasinya kan bener-bener nggak main-main banget di teman-teman yang ikut golden ticket itu. Jadinya
aku menyimpulkan, tapi ini bukan sebagai patokan ya teman-teman, karena waktu itu benar-benar prestasi yang teman-teman Golden Ticket itu luar biasa banget gitu loh. Nah, Pasti. waktu itu yang maksudnya yang dipilih pertama itu yang punya internasional dulu gitu. Oh. Prestasi internasional. Kalaupun ada prestasi nasional itu yang mengadakan harus yang kredibel gitu, yang berintegritas gitu ya, yang mengadakan bisa dari Kayak Unair gitu misalnya ya. Unair gitu ya, boleh banget. Kemarin juga aku menyertakan salah satu sertifikat Olimpiade yang diadakan UNER juga tuh. Alhamdulillahnya di ACC lah ya istilahnya gitu. Itu untuk prestasi. Kalau yang tahfidz itu seingatku dulu kalau nggak salah tahfidznya 30 juz. Mungkin aku agak lupa ya berapa juz, tapi yang jelas nanti dites ulang di sana langsung sama rektornya, dan benar-benar itu rektornya membawa Al-Quran dan kayak ngetes langsung, disuruh melanjutkan ayat lah sebagainya gitu. Itu untuk yang tahfidz. Terus untuk yang jalur ketua OSIS, tapi waktu itu kedokteran nggak ada ya teman-teman untuk yang ketua OSIS. Tapi waktu itu barangkali ini ya, kalau yang mau ke Fakultas Sains, ketua OSISnya itu disuruh kayak mempromosikan diri gitu ke dekan Branding diri. fakultas. Ya bener banget, branding diri. Terus kayak menjelaskan keunggulannya dia apa, ya seperti itu lah, branding diri, bener banget. Gitu. Seru ya ternyata Golden Ticket nih. Itu diadainnya waktu AIE itu ya? Iya beneran, AIE di ACC. Erlangga Convention Center, ya. Betul. Nah, besok masih ada booth-nya ya. Sekali lagi, Sally infoin, besok masih ada booth buat FK. Jadi buat teman-teman, para hadirin, Bapak, Ibu, dan juga adik-adik yang ingin datang ke booth-nya FK, bisa langsung banget ke gedung Erlangga Convention Center di ACC Unair, Kampus C, di Jalan Dr. Insinyur Soekarno, Kecamatan Mulyarejo, di Kota Surabaya. Gitu. Nanti di sini juga bakalan ada dosen-dosen kami dan juga ada mahasiswa-mahasiswa yang berjaga, terutama dari FK Unair ya. Jadi bisa tanya sepuas-puasnya di sana mengenai FK Unair itu seperti apa. Gitu. Luar biasa ya, ternyata Golden Ticket itu seluas itu. Tapi tadi kamu cerita kalau di Golden Ticket itu ada, pokoknya intinya harus ada internasional, kalau misalnya nasional harus berintegritas, salah satunya Unair gitu. Tapi kamu dulu ngomong-ngomong nih ya, ngomong-ngomong Unair dan berintegritas, kamu dulu ikut Matchpin nggak? Matchpin kan salah satu olimpiade yang diadain Unair kan? Iya benar banget. Dulu sempat mau ikut, tapi karena ini ya, yang Matchpin itu kan yang diujikan biologi, kimia, fisika, sama kedokteran. Nah agaknya saya kan matematika, agaknya kurang itu ya, kurang sesuai gitu sama bidangku. Akhirnya aku ikut lomba lain yang sama-sama diadakan UNER yang ada matematikanya gitu. Oh oke. Jadi kamu nggak, soalnya kamu itu masih, aduh aku no biologi gitu. Stan matematika gitu dulu ya. Taunya sekarang kejeburnya di biologi terus gitu kan. Kalau Reza kamu dulu pernah ikut Matchpin nggak? Oh enggak sama sekali sih. Karena kayak bener-bener nggak pernah ngelirik Jawa gitu untuk kuliah di sana. Wah, dan ikut lomba. Jahat. Ya, karena aku mikir kayak persaingan di Sulawesi Selatan aja aku kewalahan, apalagi kayak di Jawa gitu. Aku sempat. Memang jodoh tuh nggak akan kemana ya. Pasti ya itu tadi, kalau misalnya kalian ya nolak awalnya, tapi kalau udah jodoh, udah ditakdirkan gitu kan, pasti kalian ya udah gitu, akhirnya juga bakalan masuk dan juga bertemu dengan kita semua di sini. Oke. Nah, kalian tapi enjoy nggak selama ini kuliah di FK? Enjoy lah ya pasti ya. Dulu model belajar kalian kayak gimana guys? Mungkin dari Reza dulu. Maaf suaranya ini putus-putus. Iya, ada yang enggak putus-putus kok. Bisa diulangi pertanyaannya Kak Sel? Oke, tadi mungkin ada yang bocor kali ya, jadi agak kerasa gitu.
kalian dulu model belajarnya kayak gimana? Bisa sampai FK ini pasti adik-adik pasti banyak yang tanyain dulu, Kak, belajar Kakak tuh gimana sih bagi waktunya, belajarnya dari buku apa, terus belajarnya tiap berapa jam, dan kalau misalnya istirahat itu istirahatnya berapa kali, berapa menit, gitu-gitu. Ya. Kalau aku sih persiapannya kan untuk SBMPTN ya, kayak benar-benar belajar banget gitu. Pada saat itu aku belajarnya dari buku sakti sih. Aku lupa nama bukunya apa. Pokoknya aku beli kayak 2 macam buku di Gramedia yang top gitu kan, yang bestseller. Jadi aku benar-benar bedah buku itu dari bab awal sampai akhir. Aku cari soal-soalnya juga di web dan juga di YouTube karena biasanya ada pembahasannya gitu kan. Aku tipe belajar yang auditory. Jadi aku belajarnya lewat kebanyakan kayak materi apa ya, misalnya materi yang aljabar yang aku lupa gitu, yang sering lupa rumus-rumusnya, itu aku rekam suaraku, terus aku save di. Nah, jadi kayak misalnya kayak aku perjalanan jauh, misalnya ke keluar kota, itu aku dengar suaraku sendiri pakai headset kayak gitu. Itu salah satu tipe belajarku. Kemudian apalagi ya? Dulu itu ya seperti yang aku bilang dulu ya, aku bagi tipe-tipe soalnya. Yang tipe pertama itu tipe yang cukup mudah, dan tipe yang kedua itu yang benar-benar aku kewalahan, istilahnya cukup banyak waktu untuk apa ya, butuh banyak waktu untuk ngerjainnya kayak gitu. Itu berarti satu soal berapa menit tuh kamu targetinnya, ngerjainnya? Satu soal 1 menit sih. Wow. Ya, itu target paling minimal. Karena untuk UTBK itu, SBMPTN itu benar-benar di bimbelku itu dituntut untuk bisa kerja soal 30 detik per soal. Iya. Satu soal 30 detik, tapi kamu target minimalnya satu soal 1 menit ya. Itu semua berhasil apa ada yang kayak kelebihan gitu, Zah? Kemarin di SBMPTN untuk matematika sih kebanyakan kelebihan sih ya. Matematika IPA ya. Cuman matematika penalaran memang kita dikasihkan kayak apa ya? Istilahnya jembatan keledai gitu lah. Kayak rumus cepat gitu. Jadi benar-benar aku rasa kayak 30 detik bisa lah, 20 detik bisa gitu. Oke. Berarti kamu belajarnya pakai auditori direkam ya? Iya, oke. Tapi kamu oke. Sekarang Sarah dulu. Gimana Sarah kalau mode belajar kamu? Apalagi kamu udah menang jalur internasional matematika. Ini kalau tadi Reza kewalahan gitu, kelebihan waktu di soal matematika. Kalau Sarah kayaknya 1 detik bisa ya, Sarah ya? Jujur tapi aku nggak punya kayak tipe belajar khusus yang waktu semua orang kayak bilang visual, auditory, kinestetik. Aku nggak terlalu menerapkan prinsip itu, soalnya walaupun beberapa tes ya kayak bilangnya aku itu visual dan kinestetik, tapi menurutku kayak nggak terlalu berpengaruh gitu ya. Jadi kembali lagi ke preferensi teman-teman, lebih sukanya gimana. Tapi kalau aku sendiri lebih suka kayak belajar sama teman-teman, kayak diskusi, kayak misalnya kita mengajarkan ke orang-orang apa yang kita tahu, itu kan secara langsung udah menerapkan visual, auditory, kinestetik kan saat kita mengajarkan. Kalau kita ngomong terus melihat materi itu kan ya otomatis sudah mencakup 3 gaya belajar itu. Jadi selama aku SMA juga belajarnya seperti itu, nggak ada tips khusus seperti Reza. Keren banget sih itu auditori dengan mendengarkan, bisa dicontoh buat teman-teman yang mungkin setipe gaya belajarnya. Tapi jujur aku juga auditori sih ya, tipe belajarku tuh juga auditori. Jadi aku juga mirip-mirip sama Reza. Jadi aku tuh selalu minta temenku, kalau Reza direkam, aku selalu minta tolong temenku, tolong dong kasih tahu rumus aku aljabar yang ini, diulang-ulang gitu. Jadi dia aku suruh ulang-ulang. Agak kurang ajar ya, tapi ya udah gimana lagi gitu. Ayo dong gimana gitu. Waktu itu sempat pelajaran anatomi gitu. Juga aku minta tolong, tadi apa ya, nervus apa ya, tadi otot apa ya, tolong dong ulangin di sebelah kuping kanan aku berkali-kali gitu. Terus aku baru inget oke. Oke, aku relate sama Reza. Kalau tadi si Sarah itu aku setuju, kalau misalnya kalau misalnya ngajarin itu otomatis langsung nancep di otak, itu aku setuju banget. Kan dulu kan aku kayak ya udahlah ya, meskipun aku nggak sekeren Sarah gitu, aku juga pernah lah ya ngajarin temen-temenku gitu. Kalau misalnya aku lebih tahu gitu, oh iya ini gini gitu, aku langsung inget gitu. Tapi yang diinget cuma materi itu doang. Yang lainnya nggak. Bercanda. Oke.
berarti kamu nggak kalau misal gini, waktu itu kan kamu pernah ikut Olimpiade Internasional Matematika. Kamu kan pasti juga latihan soal dong, ya nggak? Nah itu kamu Ya, juga bagi waktu kayak Reza gitu nggak? bagi waktu iya, karena emang dari awal dari KAFU itu aku udah mempersiapkan semoga bisa dapat SNM gitu. Hmm. Jadinya emang yang lebih diutamakan nilai akademis dulu baru ikut lomba-lomba. Nah, karena waktu itu kayaknya lagi luang gitu ya. Kok apa nggak lagi pekan ujian gitu. Akhirnya cari-cari lomba sama teman-teman. Wah. Kebetulan dapet gitu, ini internasional udah ikut aja gitu. Akhirnya ya udah alhamdulillah bisa menang gitu. Jadi kamu lagi-lagi iseng-iseng berhadiah. Bener Iya. ya? Kayaknya Reza Bener. ketawa-ketawa, kayaknya nggak relate nih. Iya, benar banget sih. Dia waktu liburan cari-cari lomba ya. Kita cari-cari tempat wisata gitu kan untuk liburan. Setuju. Setuju. Waktu liburan dia nyari-nyari lomba, nyari-nyari aktivitas. Ya kalau saya scroll TikTok ya saya. Tapi nggak boleh, teman-teman semua di sini yang sedang memperjuangkan FK UNER, it's my dream mas, gitu. Itu harus kita contoh Sarah gitu. Nganggur-nganggur ya belajar, buka bukunya, diwaktuin soal-soalnya gitu kan. Nah itu tapi kamu kan tadi si Reza itu tadi cerita kalau diwaktuin satu soal berapa 1 menit gitu kan, terus dibagi mana soal mudah, soal susah, soal gampang gitu. Itu bisa dikasih tips and trick nggak? Kamu bagi soalnya tuh kayak gimana? Kamu ngelihat soal susah, soal gampang, soal sedang itu berdasarkan apa? Kalau aku sih kan aku baginya tipe 1 dan tipe 2 ya. Tipe 1 itu aku benar-benar kayak misalnya soal apa ya? Koordinat gitu kan. Koordinat itu kan banyak tipe-tipe soalnya kan. Jadi kalau misalnya tipe soal 1 aku itu kayak baginya di Word gitu, aku bikin filenya kayak untuk soal koordinat semua aku kumpulin ya. Biasanya kalau di buku-buku soal itu kan nomor 1 sampai 40 itu ada 40 tipe soal yang berbeda, topiknya berbeda kan. Jadi aku kayak gabungin, kelompokkan, klasifikasikan semua tipe soalnya dari tipe soal 1 ke biasanya tipe soal 16 ya. Biasanya ada 16 tipe soal. Jadi kayak aku bagi untuk tipe apa? Tipe yang sulit itu kayak tipe 5 sampai 16, kayak tipe yang gampang itu 1 sampai 4. Jadi untuk tipe 1 4 ini kayak jarang aku korek-korek sih karena kayak udah cukup mudah bagi aku. Tapi kalau untuk tipe 5 sampai 16 ini benar-benar aku fokus pelajari diasah lagi materinya, dipahami lagi karena takutnya ada kelewatan gitu untuk rumus-rumusnya. Aku paham dengan rumus-rumusnya atau apa kayak gitu. Itu 1 sampai 16 topiknya dari mana Reza kamu lihatnya? Mungkin adik-adik masih bingung. Ya, jadi aku tuh kan sumber belajarnya dari buku Sakti tadi yang aku bilang, kemudian ada soal-soal tahun lalu yang aku cari di internet, kemudian ada di YouTube. Jadi aku misalnya dari buku Sakti itu setiap paket soalnya itu biasanya ada 8 paket soal. 8 paket soal itu ada misalnya 5 tipe soal aljabar gitu. Jadi aku tulis ulang di kertas atau aku catat di Word. Aku tulis 5 tipe soal itu, kemudian aku dapat tipe soal baru lagi dari internet, yaitu soal-soal tahun lalu, kemudian aku dapat lagi tipe soal dari YouTube. Jadi kalau misalnya dapat 16 tipe soal itu, aku kelompokkan lagi yang mana tipe 1 yang sulit dan tipe 2 yang cukup mudah menurutku kayak gitu. Oh, jadi kamu ambil dari berbagai macam sumber ya, nggak cuma dari buku aja ya? Iya, betul. Oke, dari buku iya, dari YouTube iya, dari internet juga iya. Ini salah satu yang harus kita contoh dari Reza ya, teman-teman dan juga Bapak Ibu sekalian, karena Reza ini salah satu orang yang memanfaatkan fasilitas yang ada, juga memanfaatkan kecanggihan teknologi pastinya. Wah, ini harus dicontoh nih Reza. Oke, kalau dari Sarah sendiri kan tadi ya udahlah ya, gabut ngapain, nyari lomba gitu. Sekarang nggak fokus dari Olimpiade gitu, atau sekarang lagi fokus ke FK Unair gitu. Tapi kamu kalau nyari soal-soal gitu apakah dari buku tok atau dari yang lain juga? Iya, dari buku. Pertama kan pasti dari buku ya, karena panduan yang paling apa ya mutlak itu pasti dari buku. Kedua itu dari beruntungnya
teman-teman SMA aku itu bener-bener kayak Sportif. iya sportif gitu, koordinasinya tuh bagus gitu loh Mbak. Jadinya kita saling kerjasama buat buat sampai ke atas gitu. Jadi nggak bersaing tapi kita bekerja bareng-bareng gitu, belajar bareng-bareng. Bareng-bareng. Iya, sharing soal-soal dari bimbel. Misalnya teman-teman kan bimbelnya beda-beda, jadinya kita sharing-sharing soal, bahas-bahas soal bareng gitu. Itu yang paling paling berkesan waktu belajar itu kalau sama teman-teman aku menurutku kayak gitu sih. Jadi kamu berada di lingkungan yang tepat ya. Kalau Sarah ini berada di lingkungan yang suportif dan juga kooperatif. Jadi mereka majunya bareng-bareng, nggak sendiri-sendiri. Oh, aku mau masuk FK, kamu adalah lawanku, nggak. Sama-sama masuk FK, yuk kita belajar bareng. Nah, ini penting juga ya buat adik-adik dan juga teman-teman semua, serta hadirin, serta Bapak Ibu, mungkin bisa cari teman yang itu kooperatif tadi. Karena itu lumayan membantu. Oke, balik lagi ke golden ticket dan juga jalur mandiri. Menurut Reza sama Sarah, ada nggak sih perbedaan waktu kalian masuk jalur mandiri ataupun dari jalur golden ticket? Mungkin bisa dari Sarah dulu. Reza dulu aja deh. Mohon maaf ini aku nggak nangkap pertanyaannya sih, sorry. Gimana? Oke, jadi kan kamu masuk jadi jalur mandiri gitu kan. Nah, tapi ada teman-teman kamu tuh yang lainnya masuk dari jalur SBMPTN dan lain sebagainya. Terus kamu juga gagal gitu kan di jalur SBMPTN dan juga SNMPTN gitu. Tapi kamu ada perbedaan nggak sih masuk mandiri gitu? Terus jadinya, aduh, masuk mandiri tuh ternyata lebih susah ya gitu atau gimana gitu? Ada nggak? Atau ternyata sama aja beneran, cuman jalur masuknya aja yang beda. Justru kamu harus bersyukur jalur masuknya beragam gitu. Iya. Jadi kan jalur mandiri ini berbeda ya sama SNMPTN, SBMPTN itu kalau nggak salah dia penyelenggaranya itu pusat. Kalau SBMPTN, kalau mandiri itu penyelenggaranya ya mandiri universitas tersebut, ya Universitas Erlangga gitu. Jadi menurutku tidak ada perbedaan jalur apapun yang kalian masuki ya ketika kalian sudah ditetapkan sebagai mahasiswa dari fakultas tersebut ya. Ketika aku ditetapkan menjadi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, ya aku sangat bangga gitu. Jadi nggak ada rasa minder sama sekali bahwa aku masuk jalur mandiri, jalur yang orang yang tidak berprestasi, karena biasanya dicap gitu kan jalur mandiri kan. Yes, biasa gitu. Biasa kayak gitu. Kayak SBMPTN kayak jalur yang pure benar-benar dari skill kita. Jalur mandiri itu jalur uang gitu kan. Jadi aku benar-benar menyingkirkan stigma itu agar aku kayak lebih fokus ke diriku untuk belajar ke depannya. Oke. Kalau dari Sarah gimana, Sarah? Golden ticket kan justru yang spesial nih. Kalau dari Sarah ada nggak perbedaan gitu? Iya, menurutku itu setiap jalur pasti ada usahanya. Jadi kita walaupun nggak terlihat, kadang-kadang teman-teman kayak ada gitu yang bilang kan, apa ini SNMPTN jalur untung-untungan gitu, atau mandiri itu nggak belajar gitu kan. Tapi nggak teman-teman, pasti di balik yang kita lihat di teman-teman kita sekarang, pasti mereka tuh ada usaha gitu di belakangnya. Aku yakin pasti ada usaha di setiap jalurnya. Bahkan untuk golden ticket sendiri, menurutku perjuangan untuk ke tempatnya aja itu menurutku udah besar banget sih. Soalnya waktu itu nggak semua orang setelah ujian praktek mau gitu ya ke UNER, apalagi aku juga dari luar kota, jalan ke sana bareng ibu, kayak bener-bener berdua, terus cari info sendiri gitu kan. Itu menurutku juga perjuangan. Jadi dan yang SNMPTN juga dia udah nyiapkan juga dari kelas 10-nya. Jadi pasti ada perjuangan di setiap jalur gitu. Jadi kita nggak usah minder, nggak usah insecure. Kalau bisa aku masuk SNMPTN nanti aku dibilang untung-untungan, enggak. Pasti aku tahu pasti ada usaha di balik itu. SBMPTN juga ya, apalagi UTBK, kita kan pasti tahu UTBK itu susahnya kayak gimana. Terus melawan ratusan ribu teman-teman di seluruh Indonesia, pasti perjuangannya berat juga. Tapi mandiri juga nggak kalah berat teman-teman, apalagi mandiri UNER juga ada ujiannya. Jadi ya itulah pesanku, jangan insecure, nggak usah rendah diri. Apapun jalur yang kita masuki itu ada usahanya, nggak perlu diketahui orang
kita tahu kok misalnya kita itu udah berjuang gitu. Luar biasa. Ini sebuah masukan juga ya buat teman-teman yang mungkin aduh aku nggak masuk ke SNMPTN terus pasti ada lah ya rasa sedih, rasa kayak aduh mau menyerah gitu. Tapi nggak boleh menyerah karena justru karena adanya banyak sekali jalur yang disediakan oleh FK Unair khususnya itu adalah salah satu tempat kalian untuk membangun semangat kalian lagi biar ada jalur SBMPTN nih, kenapa nggak dicoba, why not gitu. Terus ada jalur mandiri nih, why not, kenapa nggak dicoba gitu. Ada golden ticket, kenapa nggak dicoba juga gitu kan, siapa tahu beruntung gitu kan. Dan pastinya buat teman-teman yang mungkin nanti mau coba-coba mandiri atau coba-coba SBMPTN nggak boleh minder karena semuanya tadi aku setuju banget, tadi itu pasti ada perjuangannya, nggak mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk gitu tiba-tiba masuk ke FK Unair dengan jalur mandiri itu nggak mungkin, pasti ada prosesnya semuanya, pasti ada perjuangannya kayak yang tadi disampaikan oleh Reza. Kalau tadi Reza belajar soal mati-matian, kalau Sarah tadi ya kalau liburan semuanya tidur, semuanya scroll TikTok, scroll Instagram gitu, pan gitu ya, dia nyari-nyari lomba, itu semua pasti ada perjuangannya ya. Jadi buat adik-adik semua di sini yang mungkin lagi kehilangan motivasi, semoga dengan adanya acara ini, dengan kalian bertemu dengan Kak Reza dan juga Kak Sarah, kalian bisa jadi makin semangat lagi buat ngejar cita-cita kalian di FK. Oke, luar biasa sekali. Oke, sekarang cerita tentang FK ini. Kalian sudah semester 4 ya berarti ya? Udah 2 tahun di FK. Kalian tadi enjoy di FK, seneng di FK gitu. Gimana sih rasanya jadi anak FK, guys? Udah 2 tahun nih. Ya meskipun kan tadi belum sempat merasakan anatomi secara langsung, ketemu kadaver yang padahal tuh memorable banget gitu kan. Tapi gimana rasanya kalian jadi anak-anak FK gitu ya? Mungkin kalau misalnya kalian pulang kampung gitu atau bahkan sekarang lagi di rumah aja ya, tiba-tiba bertanyain sama kakek, nenek, pusing nih, obatnya apa ya gitu. Kalau tensiin aku dong gitu. Gimana perasaan kalian? Dari Sarah dulu. Oke, itu yang sempat Mbak Heli sebut tentang masih ditanyain kalau misal kita pulang suruh tensi itu bener banget sih. Pasti semua orang, semua mahasiswa FK kayak pulang-pulang disuruh ya coba tensi atau enggak kalau misal suruh cek gula darah gitu ya. Padahal mahasiswa FK itu waktu awal-awal kayak belum diajari yang terlalu klinis gitu ya istilahnya. Tapi kita justru karena itu kita pasti terpacu untuk belajar, untuk cari tahu tentang gimana sih itu sebenarnya caranya tensi, caranya cari tahu gula darah gitu-gitu ya. Dan itu benar-benar pengalaman yang baru buat aku. Dan jadi mahasiswa FK itu adalah pelajaran seumur hidup kan ya. Kita udah pasti mengenal itu semua, mengenal istilah itu, yaitu long life learner. Jadi kita sampai akhir hayat pun kita harus selalu siap untuk belajar karena ilmu kedokteran itu selalu berkembang dan berkembangnya itu nggak nunggu 1 tahun 2 tahun. Setiap hari aku yakin pasti ada perkembangan di dunia kedokteran dan itu yang menuntut kita untuk selalu belajar apapun yang sekarang dunia sedang bicarakan, kita tuh harus tahu dan kita harus cari tahu jawabannya juga sebagai mahasiswa FK. Dan untuk kehidupan sendirinya di FK itu benar-benar menyenangkan karena dari semester 1, semester 2, semester 3 ini teman-temanku, lagi-lagi teman-teman itu suportif ya. Selain keluarga yang suportif juga teman-teman juga sangat suportif. Kalau misal ditanya ada tugas ini pasti kerjanya kita kerja bareng-bareng dan nggak meninggalkan salah satu di belakang, karena itu yang penting ya. Kalau misal kita sebagai mahasiswa kedokteran itu kita maju bersama-sama dan kita nggak meninggalkan ya teman kita di belakang itu. Nah, karena nanti ada juga sejawatan ya, prinsip juga sejawatan juga. Ya mungkin bisa dilanjutkan Reza. Monggo Reza. Ya. Aku setuju banget sih sama Zahra, kurang lebih seperti itu ya. Pokoknya di FK itu asik sih. Mungkin yang aku ingin tambahkan adalah mungkin teman-teman bisa sering mendengarkan yang mengatakan bahwa mahasiswa Fakultas Kedokteran itu kehidupannya flat gitu, datar kan, membosankan gitu kan. Namun itu salah besar ya. Kenapa? Karena justru di FK UNER ini aku dapat banyak platform untuk kayak pengembangan diri, pengembangan soft skill,
menemukan banyak relasi, menemukan teman yang baru, kemudian bisa ketemu dengan orang-orang hebat, dokter, profesor, kemudian tokoh masyarakat. Pokoknya semuanya itu ada kayak koneksi gitu dari platform-platform yang ada di FK UNER ini. Dan itu tentunya bisa menambah skill kita, rasa kepedulian, empati, kemudian pengabdian masyarakat kita. Jadi teman-teman yang suka untuk bersosialisasi, jangan takut karena di FK UNER itu banyak sekali tempat-tempat kalian untuk bisa berkembang dan berproses menjadi orang yang lebih baik lagi seperti itu. Oke, jadi di FK UNER tadi udah disampaikan sama Reza ya, justru di FK UNER ini banyak banget tempat untuk kalian justru berproses baik di bidang non akademik maupun di akademik ya. Tadi di non akademik tadi ada organisasi kepanitiaan dan lain sebagainya gitu, tapi kalau di akademik justru ya udahlah ya, kita semua pada tahu lah ya, FK UNER itu memang nomor 1 gitu, terbaik dari saya, yang paling terbaik. Waduh. Mantap. Oke, dan pastinya tadi seneng ya jadi anak FK ya, ditanya-tanyain obatnya apa gitu, padahal ya belum tahu apa-apa gitu. Itu salah satu hal yang membanggakan sih memang. Oke, mungkin bisa diceritain ke adik-adik semua di sini pengalaman berkesan apa yang pernah kalian alami selama kalian berjuang masuk FK, dan coba yakinin adik-adik di sini, semua di sini yang masih ragu kayak aduh kayaknya aku nggak bisa deh masuk FK, atau kayak masih ragu FK nggak ya, aku cocok ya di FK gitu. Coba tolong diyakinin adik-adiknya itu gimana. Singkat aja, monggo Sarah. Monggo Reza dulu, karena tadi Sarah udah duluan. Singkat aja. Ya, jadi untuk pengalaman berkesannya ya, karena angkatanku adalah angkatan bisa bilang angkatan corona ya. Di awal itu online. Jadi yang menarik itu ketika transisi dari online ke offline. Jadi dari online ke offline itu kita datang ke kampus untuk pertama kalinya, kita bisa melihat gedung atau bangunan-bangunan yang super apa ya, bisa dibilang menyimpan banyak histori gitu. Dari pokoknya gedung atau bangunan dari FK UNER ini beda banget karena apa ya, merupakan salah satu fakultas kedokteran yang tertua juga di Indonesia. Jadi bangunannya itu benar-benar kayak penting gitu, kayak banyak menyimpan histori gitu, sejarah-sejarah. Kemudian yang berkesannya juga itu di awal semester aku belajar pramed ya. Jadi kayak benar-benar bisa berinteraksi langsung dengan teman-teman dan dosen, dan brainstorming untuk teori-teori dan praktikum yang kita jumpai gitu. Nah, untuk teman-teman semuanya yang berencana untuk masuk ke FK UNAIR, jangan takut ya. Artinya ketika kalian punya sedikit pun rasa pesimis dalam diri kalian, saranku kalian buang semua itu. Karena dulu aku yang awalnya hanya bercita-cita untuk masuk ke FK UNAIR di universitas yang terbaik di Sulawesi Selatan, digagalkan oleh Tuhan, digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan aku merasa pesimis pada waktu itu. Tapi ternyata di kemudian hari, saat ini aku diberikan kesempatan untuk kuliah di Fakultas Kedokteran terbaik di Indonesia, yaitu FK UNAIR. Jadi mungkin hari ini kalian digagalkan, kalian dijatuhkan ya, tapi kalian harus yakin bahwa di kemudian hari kalian akan dapat pengganti yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Amin, amin ya rabbal alamin. Kalau Sarah gimana? Monggo singkat aja. Untuk pengalaman yang berkesan di UNER itu juga sama kayak Reza, peralihan dari online ke offline. Sebelumnya karena dulu sempat ikut Olimpiade Anatomi, itu jadinya aku pernah ketemu kadaver gitu ya. Nah itu lucunya karena aku sebelumnya waktu di semester 1 online, jadi kan nggak lihat kadaver. Jadi pas lomba ngeliat kadaver itu agak beda ya sama yang diajarkan di buku. Jadi itu menurutku apa ya, dari situ aku tahu kalau misal pelajaran offline itu benar-benar penting ya untuk seorang dokter, apalagi di bagian-bagian yang seperti itu, yang anatomi, terus keterampilan medik, itu benar-benar kayak butuh hands on, kayak praktik langsung, biar kita lebih paham sama materi yang diajarkan. Dan Ceramed itu juga salah satu yang seru banget. Kemarin Ceramed itu teman-teman kita diajari kayak pemeriksaan tanda vital tubuh, misal memeriksa suhu, memeriksa tekanan darah, terus ada pemeriksaan fisik, jadi pemeriksaan fisik jantung, paru, dan sebagainya, masih banyak lagi. Yang pastinya seru-seru banget. Nanti kalian nantikan sendiri di Fakultas Kedokteran UNAIR
pastinya nanti diajari sama dokter-dokter yang keren-keren banget dan Yes. langsung paham ya Kak diajari beneran Oh, deh. aduh. Terus untuk teman-teman yang masih ragu masuk FK UNER, yang pertama ya, kita tuh nggak ada yang tahu ya, rezeki itu nggak ada yang tahu. Jadi kalian coba aja semua jalur yang ada, mulai dari SNMPTN, SBMPTN mandiri atau yang mau jalur internasional bisa banget dicoba jalur internasional. Apalagi Oh, iya. tadi pagi yang info session bareng dekan itu juga sempat menjabarkan kalau misal jalur internasional itu ada 2. Nah, itu kalian ikuti aja Oh, dua-duanya. Dan oke. ada lagi golden ticket ya, apalagi. Pokoknya kalian ikuti aja selagi kalian bisa. Karena ya itu, rezeki itu nggak ada yang tahu, teman-teman. Allah itu pasti Yes. menyiapkan yang terbaik lah pokoknya untuk kalian. Jadi kita nggak diem aja ngelihat rezeki di depan mata, tapi kita menjemput rezeki itu. Seperti yang disampaikan Mas Oki kemarin ya di webinar yang kemarin. Ya, kalau kita berusaha itu pasti akan ada hasilnya gitu. Percaya aja sama ketetapan Allah gitu. Terus barangkali kalau yang mau yang masih ragu untuk masuk Oke. UNER-nya sendiri ya ini. Itu tadi berarti usaha tidak akan oke. Kalau masuk UNER-nya sendiri ini kalian harus tahu kalau misal UNER itu punya rumah sakit pendidikan. Yang satu rumah sakit pendidikannya adalah Rumah Sakit Dr. Sutomo ya Mbak Celia. Rumah Sakit Dr. Sutomo Yes, betul. rumah sakit terbesar di Indonesia yang pastinya kalian bakal banyak dapat ilmu dari sana karena segala penyakit itu bisa kita temukan ya di Dr. Oke, ya, Sutomo betul. itu. Jadi kalian nggak usah ragu, kalian tahu pasti FK itu yang terbaik di Indonesia ya nggak Mbak? Oke, oke, luar biasa sekali itu udah dipaparkan ya. Jadi buat ada yang masih ragu mau masuk FK nggak ya gitu, FK UNER nggak ya? Ya pastilah, masa nggak FK UNER. Tadi udah disampaikan semua keseruan-keseruan dan juga kelebihan-kelebihan dari FK UNER. Tadi mulai dari Rumah Sakit Dr. Sutomo yang terbesar, terus mulai dari perjuangan-perjuangan mereka tuh seperti apa gitu. Jadi pokoknya hajar aja gitu. Apapun nanti jalurnya dicoba aja semuanya. Kita nggak pernah tahu rezeki kita di mana. Kita nggak pernah tahu kita akan diberikan yang terbaik sama Allah itu di mana, diberikan yang terbaik oleh Tuhan itu di mana. Jadi dicoba aja semuanya. Nah, oke, kalau gitu sesi tadi sesi talk show kali ini sudah berakhir. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi mungkin buat para hadirin dan juga adik-adik dan juga orang tua yang mungkin ingin bertanya kepada Reza dan juga Sarah bisa langsung monggo ke kolom Q&A atau question and answer. Nanti kita akan bahas dan kupas tuntas di sini. Ini sudah ada beberapa pertanyaan dari para hadirin. Mungkin ini ada yang ditanyakan dari Kak Alifa Bilkis ya. Assalamualaikum, izin bertanya, untuk jalur mandiri itu apa saja yang diteskan Kak? Dan sama tips belajar. Nah, tips belajarnya gimana nih? Mungkin bisa dijawab sama Reza sama Sarah juga. Monggo. Ya, kalau dari aku yang tadi ya, membagi tipe-tipenya itu yang gampang dan sulit. Mungkin ada tambahan dari Zahra mungkin ya. Jujur kalau aku juga kalau misal belajar soal itu ya udah belajar mengikuti alur aja. Tapi kalau misalnya nanti yang nggak tahu, misalnya aku nggak paham soal ini, pasti aku bakal tanya. Dan itu nanti soalnya bakal aku ulang-ulang terus dan nulis caranya. Misal fisika ya, misal fisika. Aku nggak bisa. Itu nanti aku tandain soalnya, baru nanti aku minta ajari dari guru atau dari teman yang lebih bisa, baru nanti aku ulangi dan aku tulis sendiri gitu caranya. Jadi aku kayak kerjakan ulang gitu, biar lebih hafal gitu ya. Lebih paham ya. Jadi tipsnya adalah ya belajar gitu, apalagi kalau bukan belajar gitu. Belajarnya terserah dari mana aja, mungkin tadi Reza ada yang dari YouTube, dari buku, dari Google gitu kan. Tapi yang penting adalah diulang-ulang, kalau misalnya susah nggak bisa tuh diulang-ulang, ditulis ulang tadi kata Sarah. Jadi kayak gitu ya tipsnya adik-adik dan juga para orang tua di sini. Oke, kita next dari Kak Aulia Safira. Assalamualaikum Kak, ini kayaknya lebih ke ini ya, Sarah ya. Assalamualaikum Kak, izin bertanya untuk golden ticket apakah ada sesi seleksi wawancara sebelum kita menyerahkan sertifikat dan bagaimana saja tahap-tahapnya? Monggo Sarah. Oke, ini untuk yang online, yang saat ini itu kan lewat online ya.
lewat online itu Hmm. langsung masuk ke webnya Edu Expo UNER dan nggak ada wawancaranya setauku untuk yang online. Tapi kalau waktu offline, waktu zamanku dulu itu saat ngelis sertifikat, mendaftar sertifikatnya kejuaraan apa aja itu sempat ditanyain kayak ini yang ngadakan siapa, ini tingkat apa, kemudian buktinya mana. Jadi kita diminta bukti selain dari sertifikat juga diminta bukti apa ya kayak mungkin awarding-nya ada fotonya seperti itu bisa banget disertakan itu saat offline. Tapi online ini sepertinya yang diminta cuma itu ya apa kartu SNMPTN, kemudian sertifikatnya, lalu foto. Ya bisa dicek sendiri di web Edu Expo UNER itu ada lengkap di situ. Aku agak kurang tahu ya untuk yang online ini gitu. Oke, jadi waktu itu kamu nggak ada tes wawancara ya, tapi cuman serahin tadi bukti kalau kamu menang di lomba apa gitu ya. Ya, benar banget. Oh, mungkin bisa cek di web apa tadi, Sarah? Mungkin bisa diketikkan di kolom chat biar semua partisipan bisa lihat. Oke. Oke, sambil Sarah mengetikkan ya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Kak Faiz Anabi melalui kolom chat. Kak, minimum jalur masuk SNMPTN itu berapa dulu? Oke, mungkin ini kita nggak bahas SNMPTN ya. Sekarang lagi bahas mandiri dan juga golden ticket. Mungkin aku tanya aja sama Reza sama Sarah. Dulu nilai rapotnya itu rata-rata berapa sih? Apa 90? Apakah 100 semua gitu? Mungkin dari Reza dulu. Iya, kalau aku nilai rata-rataku dari semester 1 sampai semester 5 itu kalau nggak salah 94, bla 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 lah. Iya. Itu benar-benar aku kayak sudah optimis untuk SNPTN ya, karena kebetulan di sekolah aku juga juara umum 1 paralel. Dan tiap tahun itu sekolah aku dapat kota SNPTN 2 kedokteran umum, 1 kedokteran gigi, 1 kedokteran hewan kayak gitu. Cuman mungkin karena faktor ada bukan cutting ya, kakak kelasku yang kurang bagus di universitas itu, jadi dampaknya ke adik-adiknya. Tapi kembali lagi, kegagalan kita adalah karena faktor diri kita, jadi kita harus yang berbenah ya, bukan menyalahkan orang lain. Kemudian jadi yang bisa aku sampaikan ya, walaupun kalian juara umum 1 paralel ya, tidak menutup kemungkinan kalian bisa gagal di SNPTN. Jadi kalian harus punya plan B ya, rencana cadangan agar nanti kalian tidak kayak kewalahan gitu ketika kalian gagal di satu jalur. Seperti itu, Kak. Oke, kalau dari Sarah sendiri? Aku agak lupa rata-rata rapotku. Kalau nggak salah itu hampir 94, jadi 93, bla 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 itu di SMA 5 Surabaya. Untuk di SMA 5 Surabaya itu yang ranking 1 paralel juga alhamdulillah masuk ke FK UNER juga, jadi temanku. Dan itu rata-rata rapotnya 94, kalau nggak salah 94 lebih sedikit. Ya karena emang nilai di SMA 5 itu mepet-mepet ya, jadi bersaing banget ya di SMA 5 itu. Dan apa karena waktu itu SMA 5 Surabaya saat tahun 2020 itu adalah sekolah terbaik peringkat kelima se-Indonesia. Jadinya alhamdulillah waktu itu dikasih kepercayaan SNMPTN itu diterima 8 orang dari SMA 5 Surabaya. Gitu. Oh, banyak ya ternyata ya. Iya, tapi Oke. tetap nggak boleh. Itu semoga bisa menjawab. Tetap nggak boleh lengah ya teman-teman. Walaupun ya masuk kuota SNMPTN harus tetap belajar, jaga-jaga buat SNMPTN. Oke, thank you Sarah, Reza. Semoga tadi bisa menjawab ya. Terus next. Ini singkat aja mungkin dari pengalaman Reza dan juga dari pengalaman Sarah, itu perlu nggak sih adik-adik ini menguasai bahasa Inggris? Dan apakah berpengaruh dalam masuk tes FK gitu? Mungkin ini pertanyaan dari Fadli Rizky Sampurna ya. Mungkin bisa dijawab secara singkat oleh Sarah sebelum kita masuk ke penutupan. Oke, ingatku untuk tes masuknya sendiri nggak ada tes TOEFL, tapi setelah masuk ada tes TOEFL. Mungkin itu untuk keperluan pendidikan lanjutan kita
terkait di FK ini. Nanti kan ada macam-macam, ada program exchange juga, ada lanjutan S2, kemudian spesialis, mungkin itu butuh tes TOEFL, tapi untuk masuknya sendiri itu nggak ada tes TOEFL ya. Dan menurutku bahasa Inggris itu penting banget di pendidikan di FK itu karena sebagian besar sumber belajar kita itu dari buku, dari textbook, dan juga dari jurnal-jurnal berbahasa Inggris, teman-teman. Dan kalaupun ada yang berbahasa Indonesia, itu tetap harus kita cross-check lagi ke sumber-sumber yang bahasa Inggris, gitu. Mungkin bisa dilengkapi sama Reza. Ya, sepertinya sudah dibahas lengkap ya sama Zahra. Cuman aku ingin tambahkan bahwa jangan sampai karena kemampuan bahasa Inggris kalian yang kalian anggap kurang itu kalian tidak maju untuk berani daftar ke FK Unair ya. Karena aku juga jujur kurang di bahasa Inggris, tapi alhamdulillah masuk. Karena di FK Unair itu kita belajarnya banyak banget menjumpai bahasa Inggris. PPT kita, kemudian buku pelajaran kita juga bahasa Inggris ya. Jadi dari textbook itu. Tapi dengan sering membaca PPT yang bahasa Inggris dengan textbook itu kita kayak bahasa Inggrisnya ini ya. Terus format kalimat yang benar kayak gini, kayak gitu. Jadi kita belajar learning by doing ya berarti ya. Betul. Seiring berjalan waktu kita bakalan punya skill itu sih menurutku. Oke, kalau gitu ini mungkin terakhir ya buat para hadirin semua di sini mungkin pertanyaan belum terjawab, mungkin bisa langsung menghubungi Reza ataupun Sarah ya melalui Instagram pribadi masing-masing atau kontak lain masing-masing gitu kan ya. Dan mungkin kalau misalnya ada yang mau ditanyakan langsung bisa ikuti webinar kita besok. Ini ada beberapa pertanyaan mengenai tahfiz Quran dan lain sebagainya. Bisa diikuti ya, besok webinar kita ada mengenai mahasiswa melalui pondok pesantren dan juga mahasiswa termuda di FK Unair. Jadi besok juga ada webinar mengenai itu, jadi bisa ditanyakan besok di situ. Nah, untuk ada beberapa hal yang ditanyakan oleh peserta, mungkin jalur masuknya berapa harganya, itu mungkin bisa langsung dicek di webnya FK Unair ya Reza ya, seperti itu ya. Ya, uang UKT-nya berapa dan lain sebagainya itu bisa langsung dicek ke webnya FK Unair. Oke, dan ini terakhir, mungkin Sarah sama Reza bisa kasih pesan buat adik-adiknya. Kan tadi kita udah cerita banyak banget ya, bimbel segala macam, motivasi terbesar juga apa, suka duka masuk FK itu apa gitu kan. Kalian ada saran kunci-kunci kalian bisa lolos di FK Unair, lolos mandiri dan juga golden ticket ini apa gitu, bisa disampaikan ke adik-adiknya, bisa diberikan pesan juga secara singkat saja. Monggo, tadi dari Sarah, sekarang dari Reza. Ya, dari aku tadi yang seperti aku sampaikan ya, jangan cepat puas, jangan percaya diri boleh, tapi kalian harus punya backup gitu ketika kalian gagal. Nah, selain faktor-faktor yang tadi yang aku jelasin, yang paling penting itu juga ibadah kalian ditingkatkan, karena itu bakal berpengaruh banget sama jalan kalian ke depannya. Kemudian doa juga dari kedua orang tua, guru-guru kalian ya, karena kita nggak tahu ya perasaan mereka, apakah kita pernah melukai mereka. Karena perasaan mereka yang terluka itu mungkin menjadi penghambat jalan kita untuk sukses atau maju dengan yang lurus gitu, yang lancar gitu. Jadi kalian minta doa dan restunya, minta maaf jika ada kesalahan, dan insya Allah kalian jalannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti itu. Amin. Oke, silakan Sarah dari tips dan trik dan juga pesan untuk adik-adik semua di sini seperti apa? Sebagian pesanku mungkin sudah disampaikan sama Reza ya, tentang pentingnya doa orang tua dan juga guru. Terus jangan lupa selalu semangat, pokoknya jangan pernah patah semangat gitu ya teman-teman ya, jangan pernah putus asa. Kalau misal kalian udah keterima di satu jalur, bisa coba di jalur lainnya, karena ya banyak jalan menuju Roma gitu ya Mbak Saria. Yes, betul. Oke, cukup Sarah? Cukup. Oke, itu tadi ya adik-adik dan juga para hadirin semua di sini kita tadi sudah disampaikan, jangan gampang, selalu berusaha yang terbaik, selalu meskipun teman-teman udah dapat jalur SNMPTN, tapi kan sekarang masih seleksi ya, jadi yuk langsung digenjot dulu SBMPTN dan jalur-jalur lainnya, jangan cepat puas karena kita nggak pernah tahu rezeki kita di mana gitu. Dan besok masih ada bertemu lagi dengan kami, yaitu di acara web talk show juga mahasiswa FK termuda dan mahasiswa FK alumni Pondok. Jadi buat pertanyaan-pertanyaan tadi yang belum tempat terjawab bisa ditanyakan besok, dan booth kita masih buka ya besok tanggal 20 Februari
jam 8 sampai jam 1 siang. Kalau gitu, sekarang kita akan mendengarkan sepatah dua patah kata dari perwakilan dekanat, yaitu dari Dr. Mardian Kurniawati, dokter spesialis obstetrik ginekologi konsultan. Selamat sore, dokter. Selamat Monggo, sore. dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya kakak pembawa acara yang cantik, luar biasa, dan renyah ya. Jadi bikin obrolan 1,5 jam ini gayeng sekali. Sampai mau ninggal nggak tega saya. Terlalu enak soalnya. Baik, terima kasih juga untuk Mas Reza dan Kak Nadifa ya, yang sudah hadir di sini sebagai perwakilan dari jalur mandiri dan jalur golden ticket. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dr. Eti Mardian Kurniawati, dokter spesialis obstetrik dan ginekologi konsultan. Jadi di sini saya mewakili Bapak Dekan dan para wakil dekan yang memang pada hari ini ada beberapa acara yang bertabrakan sehingga tidak bisa hadir di sini dan meminta kepada saya untuk mewakili. Jadi tepatnya sebenarnya bukan sambutan ya, tapi saya memberikan apresiasi yang luar biasa buat teman-teman, baik Kak Seli, Kak Reza, maupun Kak Nadifa yang telah memberikan banyak gambaran kepada semua peserta di sini tentang A to Z ya, E to Z tentang seluk-beluk jalur menuju Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Jadi prinsipnya ini yang menjadi alasan kita memberi judul ini ya untuk acara ini, bahwa teman-teman mungkin sudah melihat semuanya bahwa judul besar baliho kita itu adalah layangan tidak boleh putus gitu. Dan tadi kan sudah diceritakan banyak oleh Kak Reza dan Kak Nadifa bahwa ternyata banyak jalur menuju ke Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Jadi kalau teman-teman semuanya itu punya cita-cita, aku pengen jadi dokter loh ya. Ayo kita harus banyak bertanya gitu, banyak cari tahu. Ini untuk pengen masuk jadi mahasiswa Fakultas Kedokteran UNER itu caranya apa saja. Dan ini sudah ditampilkan dengan sangat baik oleh panitia ya. Ada Kak Zaki sebagai ketua BEM, kemudian Kak Saisori sebagai wakil ketua BEM, dan juga semua panitia yang luar biasa yang telah menghadirkan acara yang tadi kalau kita masuk ini seolah-olah kayak acara talk show-nya TV ya. Karena membawakannya dengan sangat luar biasa. Jadi saya mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk panitia, untuk Kak Seli, Kak Reza, Kak Nadifa, dan juga semua teman-teman yang hadir di sini, baik panitia maupun teman-teman peserta. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Kak Reza dan Kak Nadifa tadi itu memberikan manfaat. Dan insya Allah kami akan menunggu teman-teman semuanya yang memang sangat berminat untuk berjuang menjadi Satria Airlangga. Jadi kami menggelar karpet merah nanti ya, menyambut semuanya. Insya Allah harus ada perjuangan memang untuk menuju ke Fakultas Kedokteran ya, semuanya butuh perjuangan. Saya pun dulu, jadi saya ini FK UNER angkatan 95. Berarti selisih berapa tahun ya sama Kak Seli ini ya? Kak Seli angkatan berapa? Saya angkatan 2019, dokter. Oh, 2019 aku 95, berarti 51 tahun. 24 tahun. 24 tahun yang lalu. Iya, kayaknya anakku deh ya, Kak Seli ya. Jadi pada zaman dahulu saya pun meskipun saya SMA 5, saya dulu alumni SMA 5 ya. Saya nggak ngerti bahwa untuk jadi dokter itu begini begitu. Karena bapak dan ibu saya guru SD. Cuman guru SD, dan ternyata oleh guru BK waktu itu diarahkan bahwa wah kamu bisa ini daftar FK nih. Waktu itu hanya ada jalur yang namanya jalur UMPTN ya. Jadi FK UNER dulu nggak ada namanya jalur SNMPTN, Golden Ticket, kemudian jalur mandiri, jalur internasional tuh nggak ada. Jadi satu-satunya peluang kita hanya lewat jalur UMPTN itu. Dan jangan salah, saya dulu masuk PMDK ya. Kalau PMDK itu sekarang SNMPTN. Saya pernah sempat daftar kayak SNMPTN sekarang itu ya ke Udayana, dan saya ditolak. Saya tidak diterima, tapi justru saya diterima di FK UNER. Jadi gambaran itu, cerita itu adalah bahwa teman-teman tuh tenang kok, banyak cara untuk menjadi seseorang yang bisa maju, bisa berjuang untuk menjadi someone gitu ya. Jadi nanti misalnya gagal di SNMPTN masih ada SBMPTN, gagal di SBMPTN masih ada mandiri.
Gagal di Mandiri masih ada jalur internasional. Gagal jalur internasional masih ada namanya jalur Mandiri Kemitraan. Banyak sekali yang semuanya insya Allah bisa dicoba satu-satu ya. Baik, saya izin menjawab sedikit ya Kak Sally. Ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya bisa bantu jawab ya. Ini ada yang tanya, mohon info jam berapa booth yang di ACC ya. Jadi untuk ACC, AEE ya, Erlangga Education Expo, itu ada dua mekanisme ya. Jadi dia hybrid. Hybrid itu ada offline dan ada online. Tapi untuk offline, mohon maaf karena situasi pandemi, jadi peserta dari teman-teman SMA atau dari sekolah-sekolah SMA, baik guru maupun siswa itu dibatasi jumlahnya. Jadi harus mendaftar dulu. Dan sehari untuk kemarin dari Jumat hanya dibatasi 100 peserta. Sedangkan hari ini 500 ya, dan besok adalah 300. Dan itu sudah daftar semua sejak hari H-1 kemarin, dan kuotanya sudah terpenuhi. Tapi jangan khawatir karena sebenarnya AEE ini juga bisa disaksikan secara hybrid. Jadi ada tadi ya, ada tentang AEE, nanti coba browsing ya. Kemudian buku yang dibeli di Gramedia tentang apa Kak? Buku apa tadi ya yang ditanyain tadi? Nanti bisa dijawab. Kemudian mohon info tentang UKT FK UNER. Berapa Kak ya? Jadi UKT itu kan uang kuliah tunggal. Untuk peserta SMPTN, SNMPTN, dan SBMPTN, itu tidak ada uang masuk. Adanya hanya UKT. UKT itu bervariasi ya. Di UNER, jadi FK UNER itu ikut di UNER, karena kami adalah bawahnya UNER ya. Kami bagian dari UNER. Jadi di UNER itu ditetapkan UKT itu UKT 1 sampai UKT 5 tingkatnya. UKT 1 bahkan mulai dari nol, nggak bayar sama sekali uang kuliah tunggalnya itu. Jadi satu semester bahkan tidak keluar biaya sama sekali, itu ada nol. Itu yang tingkat 1 yang paling bawah, karena ada tingkat 1 bawah, atas, sedang gitu ada. Nanti yang paling tinggi UKT yang level 5 itu bayarnya 25 juta satu semester. Yang nol itu dikhususkan untuk yang betul-betul tidak mampu. Jadi ada yang namanya program bidik misi ya. Jangan khawatir, FK UNER itu juga menerima program bidik misi. Jadi yang tidak mampu itu tetap bisa menjadi dokter. Bahkan kami pernah meluluskan tahun 2019 ya, 2018 atau 2019 saya lupa. Sekali lulus itu ada 16 lulusan dokter dari FK UNER dari bidik misi. Jadi bidik misi ini mereka tidak keluar biaya sama sekali pada saat sekolah, bahkan oleh pemerintah mereka dikasih sangu tiap satu bulannya itu dikasih sangu untuk uang tempat tinggal, untuk uang makan, bahkan nanti untuk buku, untuk skripsi juga ditanggung. Jadi seperti itu ya. Kemudian siapa yang ditarik sampai 2, 3, 4, 5 itu nanti yang menentukan adalah dari universitas, tergantung dari latar belakang orang tua, pekerjaannya seperti apa. Semakin pekerjaannya itu adalah pekerjaan yang kira-kira pendapatannya banyak ya, semakin tinggi levelnya ya. Kak Reza berapa semesternya UKT-nya Kak Reza? Saya masuk UKT 4 dok, 15 juta. Oh, alhamdulillah ya. Kak Nadifa berapa? Sama dokter seperti Reza, tapi seingat saya tuh UKT 3, 15 juta. Oh ya. Kalau Kak Sally berapa UKT-nya? Saya 15 dokter. Oke, ya, berarti mungkin rata-rata segitu ya. Kemudian ya mudah-mudahan ini bisa membantu menjawab ya. Tapi insya Allah prinsipnya kalau kita jangan sampai ada kesan bahwa bayarnya banyak biar bisa keterima. Enggak, di FK UNER tidak ada seperti itu. Jadi satu-satunya yang paling memungkinkan untuk diterima tadi sudah diceritakan Kak Reza dan Kak Nadifa bahwa memang ada apa ya, pintar ya, harus pintar gitu. Ada something-nya kayak gitu. Kemudian golden ticket tadi Kak Nadifa sudah cerita banyak ya. Untuk golden ticket yang kali ini mohon menghubungi PPMB ya. Jadi untuk yang kali ini sebenarnya dibuka golden ticket itu, dan besok pengumumannya, besok pada saat closing-nya AEE, Pak Rektor akan memanggil langsung para pemenang golden ticket seperti yang dilakukan kepada Dik Nadifa tadi ya, Kak Nadifa ya. Cuman pada tahun lalu sistemnya itu adalah secara online karena pandemi ya. Jadi Pak Rektor itu ada tim yang menghubungi teman-teman yang daftar golden ticket ini, kemudian nanti Pak Rektor langsung ngomong, langsung wawancara begitu, dan mereka langsung ditawarkan, kamu masuk ini ya gitu. Untuk yang besok skemanya rasanya masih dirundingkan, masih disepakati ya, apakah ada yang datang ke ACC atau lewat telepon juga.
Kemudian apa lagi ya? Itu saja ya rasanya ya. Baik, itu saja dari saya, Kak Sally. Terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak untuk teman-teman yang luar biasa yang sudah menghadirkan acara ini, dan juga tetap semangat untuk mereka yang sedang berjuang untuk menjadi Satria Airlangga. Selamat berjuang ya. Insya Allah nanti kita ketemu di Amin. mana? Ketemu di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Ketemu saya, ketemu Kak Sally, ketemu Kak Reza, dan ketemu Kak Nadifa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dokter Aiti atas masukan dan juga jawaban-jawabannya tadi. Insya Allah sudah menjawab ya. Tadi Dokter Aiti sudah memaparkan panjang dan juga lebar mengenai gimana sih tadi UKT, dan juga tadi sudah dikasih masukan-masukan juga oleh Dokter Aiti. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Dokter sudah rawuh dan juga membantu menjelaskan. Pastinya semoga acara hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, bagi adik-adik dan juga para orang tua mungkin yang sedang menonton. Dan kita berdoa bersama-sama semoga kita bisa bertemu kembali dengan Dr. Aiti, dengan saya, dengan Reza, dan juga dengan Sarah di tahun ini di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Jadi jangan lupa untuk daftar di FK Unair ya nantinya. Dan untuk masalah booth tadi bisa datang online ataupun offline, bisa hybrid. Itu bisa dicek di FK_Unair ya, Instagramnya bisa dilihat, dicek di sana bagaimana cara pendaftarannya dan lain sebagainya, bisa langsung ditanyakan ke adminnya. Jadi itulah tadi Dr. Aiti menyampaikan dan juga hadir bersama kami. Itulah tadi kita sudah berada di akhir dari acara talk show hari ini. FK Unair, it's my dream. It's our dream mungkin ya. Tapi nggak apa-apa. Kalau gitu terima kasih banyak sekali lagi buat para peserta dan juga seluruhnya yang sudah hadir dan juga sudah mendengarkan dari acara dari awal hingga akhir. Saya Sally selaku host pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih.